Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada adik-adik santri kelas 7 MKW Putra yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke perkenalan materi Nahwu, yaitu berkenaan dengan inti dari bahasa Arab yang terdiri dari dua pilar ilmu utama, di antaranya yang pertama ilmu nahwu dan yang kedua ilmu sharaf. Kita juga sudah membahas tentang pengertian kedua ilmu tersebut disertai dengan contohnya masing-masing, dan juga Ustadz sedikit memberikan gambaran yang sangat jelas terkait perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Thayyib, insyaallah materi kita kali ini terkait dengan inti dasar atau ruh dari ilmu nahwu itu sendiri, yaitu terkait dengan yang namanya adalah al-kalam, ucapan. Dari mana ucapan itu tersusun, terdiri dari apa ucapan itu yang diucapkan oleh seseorang. Itu pelajaran dari nahwu. Bagaimana nanti bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah, dan yang terakhir bisa dibaca kasroh. Tapi kita di sini mulai dari awal untuk mempelajari mempelajari titik awal orang, khususnya dalam bahasa Arab orang itu menyusun sebuah kalimat, atau bahasa mudahnya menyusun sebuah perkataan. Kurang lebih seperti itu. Silakan nanti adik-adik buka di kitab ya. Di sini tertulis di PDF Ustadz di halaman 4 ya. Dan sebelah kiri ada itu nomor 1, judulnya penyusunan narasi. Penyusunan narasi atau kalimat sempurna atau ucapan yang memberikan faidah, yang kalau orang yang berbicara di mata orang Arab itu sudah bisa dipahami ya. Kurang lebih seperti itu. Terdiri dari 3 unsur ya. Dalam bahasa Arab, narasi, perkataan yang sempurna, ucapan yang bisa dipahami ya. Itu terdiri dari 3 unsur. Apabila ketiganya ini terpenuhi, maka sudah bisa disebut dengan narasi yang sempurna ya. Atau ucapannya sudah sempurna atau perkataannya sudah sempurna sehingga bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Yang pertama adalah al-harfu. Kemudian yang kedua adalah al-kalimah, dan unsur yang ketiga adalah al-jumlatul mufidah. Ingat ya, kita di sini mempelajari bahasa Arab ya. Karena bukan bahasa ibu kita, nanti mungkin barangkali ada kemiripan ya. Yang padahal sebetulnya maknanya sangat berbeda atau memiliki arti yang berbeda daripada bahasa ibu kita, bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari ya. Baik, kita mulai dari al-harfu. Al-harfu yaitu huruf ya. Huruf. Hampir mirip di kita huruf ya. Walaupun di kita bahasa Indonesia atau bahasa Latin huruf ya huruf alfabet. Nanti berbeda dengan yang ada dalam bahasa Arab. Nanti ada beberapa jenisnya. Nanti insya Allah ada pembahasannya di halaman setelah ini. Maknanya adalah huruf-huruf yang dengannya dapat disusun sebuah al-kalimah. Ingat ya, al-kalimah di sini bukan seperti kalimat yang ada dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Bukan seperti itu ya. Al-kalimah dalam bahasa Arab maksudnya dalam bahasa Indonesia adalah kata-kata ya, word. Al-kalimah maknanya adalah kata ya. Kalau di kita kalimat kan panjang,
biasanya terdiri dari subjek, kemudian predikat, kemudian objek ya. Itu kalimat dalam bahasa kita ya. Misalnya ibu memasak nasi, itu misalnya, yaitu namanya adalah kalimat sempurna, kalimat yang bisa dipahami. Tetapi al-kalimah di sini dalam al-lughah al-arabiyah, dalam bahasa Arab, maknanya adalah kata ya, kata tok, satu saja, kata ya. Entah itu al-ma'had, pondok, entah itu al-kitab, buku, entah itu al-ustad, guru, entah itu at-tilmidhu, murid, atau ibu santri, dan yang semisalnya. Intinya kata ya, atau namanya al-kalimah. Kemudian dari al-kalimah ini, dari kata tadi atau kata-kata tadi, dapat menyusun yang namanya sebuah al-jumlah ya. Baru al-jumlah di sini yang dimaksud dalam lisan kita, bahasa Indonesia, dinamakan dengan kalimat yang sempurna ya. Biasanya bisa terdiri dari subjek, predikat, objek ya. Tapi dalam bahasa Arab memiliki karakteristik sendiri ya. Tentunya setiap bahasa memiliki karakter atau sifat masing-masing yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain ya. Kalimat sempurna dalam bahasa Arab berarti tadi namanya adalah al-jumlatul mufidah. Ingat ya, dimulai dari yang paling kecil dahulu, yaitu al-harfu. Yaitu contohnya nanti ada ya, misalnya a, ba, ta, ila akhirih. Kemudian dari al-harfu tersusun sebuah al-kalimah, yaitu kata. Kemudian dari kata ini akan tersusun sebuah al-jumlah yang maknanya dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna yang bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Namanya adalah al-jumlatul mufidah. Berarti dari yang terkecil al-harfu, kemudian al-kalimatu, kemudian yang terakhir al-jumlatul mufidatu. Baik. Kemudian kita ke al-harfu. Apa yang dimaksud dengan al-harfu? Ada berapa jenis? Ya, di sini al-harfu itu tadi sudah kita sampaikan bahwasannya al-harfu itu darinya bisa tersusun yang namanya apa? Al-kalimah atau kata. Al-harfu terbagi menjadi dua. Ini dalam al-lughah al-arabiyah. Yang pertama al-huruful hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah. Contohnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ila, al-ya. Kalau kita pernah belajar Iqra misalnya, atau belajar Al-Quran dari nol, kita akan paham dan tahu ya. Ustadz yakin kalian adik-adik kelas 7 insya Allah paham apa itu al-huruf al-hijaiyah ya. Kemudian bagian yang kedua di sini yaitu huruful ma'ani. Ya, berbeda dengan al-huruf al-hijaiyah yang memang aslinya tidak memiliki makna tersendiri. Tetapi huruful ma'ani di sini kalau dia berdiri sendiri, aslinya atau asalnya dia bisa diartikan atau memiliki makna atau memiliki maksud tersendiri. Tentunya kita ingatkan sekali lagi, ini dalam lingkungan atau dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab. Huruful ma'ani yaitu huruf yang bermakna, huruf yang memiliki arti. Contohnya, di antara contohnya yaitu wa yang artinya dan. Wa artinya dan. Summa artinya kemudian. Fa artinya maka. Ka artinya seperti, bagaikan, seolah-olah. Bi artinya dengan. Ila artinya ke. Ustaz tambahkan an artinya dari. Ma'a artinya bersama. Ala artinya di atas dan sebagainya ya. Berarti huruful ma'ani di sini bisa jadi terdiri dari satu huruf, contohnya wa, kemudian dua huruf, contohnya summa dan ila. Dan contohnya masih banyak lagi, tetapi yang disebutkan di kitab hanya seperti ini. Wa dan summa, kemudian fa, maka, ka seperti bi dengan ila ke.
Taib. Barangkali materi kita untuk adik-adik kelas 7 MG Putra kita cukupkan ya sampai di bagian huruf terlebih dahulu, yaitu sampai di al-huruf al-hijaiyah dan huruful ma'ani. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami dan membahas tentang bagian kedua unsur dalam penyusunan narasi atau perkataan sempurna dalam bahasa Arab, yaitu al-kalimah ya, yang juga terbagi menjadi 3, yaitu fi'lun, ismun, harfun. Apa itu fi'lun, apa itu ismun, apa itu harfun, insya Allah akan kita pelajari bersama di pertemuan berikutnya. Baik, oleh karena itu nanti setelah selesai silahkan adik-adik baca kembali ya, dipahami tadi apa yang kita sampaikan. Kalau ada beberapa kata atau kalimat yang masih membingungkan atau yang belum bisa dipahami, silahkan ditanyakan ke Ustadz ya. Tapi kita sampai di sini dulu, kita pelan-pelan sehingga kita bisa menguasai materi yang telah kita pelajari khususnya hari ini. Taib, kita cukupkan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.